Pernah kepikiran gak sih soal kekuatan super dahsyat yang ngalir di kabel-kabel sekitar kita setiap hari? Di dalamnya itu sebenarnya ada pertempuran diam-diam loh, pertarungan tak kasat mata antara material lawan kekuatan alam. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jawabannya ada di pahlawan-pahlawan super tersembunyi di dunia kelistrikan, yaitu sifat dari materialnya itu sendiri. Yuk kita bongkar rahasia ketahanan mereka yang luar biasa. Coba deh bayangin, tiap komponen di infrastruktur listrik kita, mulai dari tiang listrik raksasa sampai chip paling kecil sekalipun, itu diserang terus-menerus. Mereka itu kayak ada di medan perang yang gak ada habisnya. Jadi, musuh utamanya ada dua. Pertama, kekuatan fisik yang coba buat ngebengkokin dan matahin. Kedua, panas yang super ekstrim yang bisa-bisa ngelelehin semuanya. Tapi tenang aja, material-material ini punya jagoannya sendiri buat ngelaman. Oke, kita kenalan dulu sama tim pembela pertama. Kita sebut aja pasukan kekuatan. Nah, mereka ini adalah sifat-sifat mekanis yang tugasnya mastiin semuanya tetap kokoh dan gak berantakan. Jagoan pertama di tim ini namanya kekuatan tarik. Gampangnya gini, bayangin kamu lagi narik karet gelang. Nah, kekuatan tarik itu soal seberapa kuat kamu bisa narik karet itu sebelum akhirnya peletak, putus. Contoh di dunia nyatanya gimana? Lihat deh kabel listrik yang ngegantung di atas kita. Itu kan ditarik terus sama gravitasi, 24 jam sehari. Kalau bukan karena kekuatan tariknya tembaga yang hebat banget, udah putus dari kapan tahu itu kabel. Berikutnya ada kekuatan tekan. Kalau kekuatan tarik itu soal nahan tarikan, yang ini kebalikannya. Ini soal kemampuan buat nahan tekanan atau gencetan biar gak hancur. Pernah lihat piringan keramik di tiang listrik kan? Itu bukan hiasan loh. Benda itu nopang seluruh berat kabel yang super berat. Semua itu berkat kekuatan tekanannya yang luar biasa. Anggota terakhir dari pasokan kekuatan kita adalah kekerasan. Anggap aja ini soal kulit badaknya material. Jadi kayak perisai yang ngelindungin dari goresan, benturan, atau gesekan dari lingkungan sekitar. Makanya material kayak porselin itu gak cuma jago nahan tekanan, tapi permukaannya yang keras juga ngelindungin dia dari hujan es, ranting pohon, ya pokoknya dari siksaan cuaca sehari-hari deh, benar-benar tangguh. Oke, pasukan kekuatan udah beres. Sekarang waktunya kita kenalan sama tim jagoan kedua, para penguasa panas. Misi mereka, ngatasin musuh kita yang berikutnya, panas yang super intens. Nah, buat ngelawan panas ini ada dua strategi utama. Pertama, pakai konduktor, kayak tembaga. Tugasnya itu ngebuang panas cepat-cepat, biar nggak numpuk. Anggap aja kayak ventilasi. Strategi kedua, pakai isolator, contohnya keramik. Ini kebalikannya, tugasnya jadi perisai panas. Nyetop panas biar nggak nyebar kemana-mana. Yang satu ini krusial banget, titik leleh. Ini tuh kayak garis batas ketahanan material. Kalau suhunya ngelewatin titik leleh ini, ya udah, game over. Barangnya bakal meleleh. Coba pikirin saklar lampu di rumah. Tiap kali kita pencet on, ada lonjakan arus sama panas kan? Nah, material di dalamnya itu harus punya titik leleh yang tinggi banget biar bisa tahan disiksa ribuan kali tanpa meleleh. Kalau meleleh, wah bisa bahaya. Ini lebih dari sekedar gak meleleh ya. Stabilitas termal itu artinya meskipun lagi panas-panasnya, material itu tetap kuat. Tetap jadi isolator yang bagus, gak jadi rapuh atau lemah. Intinya dia harus tetap bisa diandelin. Nah inilah kenapa chip komputer yang kita tahu bisa jadi panas banget, seringnya dibikin di atas lapisan silikon dan dibungkus keramik. Material ini nggak cuma tahan panas, tapi mereka tetap berfungsi sempurna di bawah tekanan panas yang kayak gitu. Oke, sekarang kita udah kenal sama semua jagoannya. Yuk kita lihat gimana mereka kerjasama. Dengan semua kekuatan super mereka, ini dia saatnya kita lihat gimana mereka memenangkan pertarungan di dunia nyata. Nah, di sini semuanya jadi makin jelas. Ambil contoh kabel listrik deh. Dia itu nggak cuma butuh kekuatan tarik yang tinggi buat nahan beratnya sendiri, tapi juga butuh konduktivitas termal yang tinggi buat ngebuang panas. Terus, lihat isolator di luar ruangan. Dia butuh kekerasan dan kekuatan tekan buat tahan cuaca, plus stabilitas termal biar nggak rusak kena panas matahari. Bahkan saklar listrik itu butuh kombinasi. Tahan benturan biar nggak pecah pas kita pencet-pencet, dan titik leleh tinggi buat nahan lonjakan arus. Jadi, tiap komponen itu butuh tim jagoan yang beda-beda. Jadi, intinya bukan soal nyari satu material yang paling super, tapi soal milih material dengan tim jagoan yang pas.
Kombinasi sifat mekanis dan thermal yang paling tepat buat tugas spesifiknya. Ini benar-benar soal nyari keseimbangan yang pas. Oke, tadi kita udah ngomongin yang gede-gede ya, kayak jaringan listrik nasional. Tapi sebenarnya, pertempuran ini juga terjadi jauh lebih dekat sama kita. Tepatnya, di dalam dinding rumah kita sendiri. Coba dipikirin, setiap kali kita nyolokin sesuatu, kita tuh sebenarnya ngandelin rekayasa tak kasat mata ini. Keseimbangan sempurna antara kekuatan dan ketahanan panas. Dari kabel charger HP sampai pemanggang roti, semuanya bergantung sama material-material pilihan yang diam-diam memenangkan pertarungan ini setiap hari tanpa kita sadari. Jadi, lain kali pas kamu pegang charger HP yang rasanya agak anget, coba ingat deh, di dalamnya lagi ada pertempuran sengit. Dan ini bikin kita mikir ya, rekayasa luar biasa apalagi sih yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi sering banget kita anggap sepele setiap hari.